bahwa salah satu peran tokoh agama dalam konteks ini seharusnya tetap mendekatkan umat dengan rumah ibadah. Cuman gitu ya, kedekatan dalam makna simbolik atau kedekatan dalam makna substantif. Dalam makna simbolik artinya ya umat itu tetap harus ada di rumah ibadah, tetapi dia harus mematuhi protokol COVID ini. Jadi bukan menutup, tetapi membatasi. Nanti kita lihat tergantung pada zonanya. Karena kalau kita Muslim di Fatwa MUI nomor 14 dan 18 itu sama sekali bukan menutup rumah ibadah rumah masjid, itu membatasi. Kalau kita kembali kepada hadis ya, karena memang masa Rasulullah itu Rasulullah sendiri tinggal di masjid. Yang berbahaya datang itu tidak usah datang, tapi yang di masjid bukan keluar dari masjid kan itu. Karena di situ tinggal. Karena dia juga adalah bagian dari syiar. Kenapa ini penting kedekatan? Saya katakan bahwa baik secara simbolik bagi orang yang sehat dan tetap menjaga, maupun yang substantif karena mesti dimaknai sebagai tempat sujud, simbol ketaatan beribadah kepada Tuhan. Nah, artinya jangan lepaskan diri dari keberadaan Tuhan dalam menyikapi COVID ini. Saya sering mengatakan begini. Sebetulnya di slide terakhir itu saya menyebut sebagai bangsa Indonesia yang beragama, maka penanganan COVID ini tetap harus mengikuti sila-sila dari Pancasila. Jadi harus pertama adalah berdasarkan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya kita jangan panik gara-gara ini, karena bagi orang beragama itu adalah orang yang menghadirkan Tuhan dalam hidupnya. Berarti kalau kita yakin bahwa Tuhan adalah pencipta segala makhluk, maka termasuk COVID itu adalah makhluk Tuhan. Nah, bagi kita orang Muslim, saya sudah mengutip ayat, Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di langit dan di bumi itu adalah bertasbih. Berarti kalau COVID ini adalah bagian dari yang ada di bumi, itu ada di langit, maka dia juga bertasbih. Nah, kalau ada istilah sesama bus jangan saling apa itu? Mendahului. Seharusnya sesama makhluk yang bertasbih jangan saling mengganggu. Ya, jadi kalau ada orang lupa dekat dengan Tuhan apalagi bertasbih, ya bisa imunnya turun, itu mudah kena COVID. Atau ya, kalau orang imunnya tinggi kata dokter ya, siapa dokter? Kalau imun kuat, lebih kuat daripada COVID kan, sekalipun kena katanya ada apa istilahnya? OTG, tidak ada gejala. Dan itu tidak masuk dalam kerongkongan ya, hanya sampai ke mulut ya, daerah pencernaan. Nah, jadi ini pertama ya. Jadi kita tetap membina umat ini untuk mendekatkan umat dengan rumah ibadah, baik secara simbol maupun secara substantif. Artinya kalau orangnya sehat itu tetap bisa ke rumah ibadah dengan tetap mengikuti atau mematuhi protokol COVID, dan yang sakit itu berdoanya di rumah. Ya. Yang kedua, kehidupan ini ya jangan berubah dalam sebagai orang yang beragama. Orang beragama itu adalah berlandaskan iman. Tetapi imannya itu harus diperkaya dengan wawasan luas dan dalam. Apa artinya? Ada orang memahami bahwa ya ini misalnya saya mau maaf yang non muslim ya, ada aliran fatalisme dalam Islam ya, yang menyatakan yang namanya sakit itu kan sudah takdir ya. Jadi pakai masker atau tidak pakai masker, kalau sudah takdirnya sakit juga. Kita keluar rumah atau tidak keluar rumah, pakai masker atau tidak, kalau mau mati juga.
Nah itu tidak, karena COVID ini itu ada qadarullah di dalamnya. Ada hukum alam yang oleh ahli virus sudah menjelaskan kepada kita. Karena itu ya, kalau kita beragama dan ada petunjuk bahwa al-tu'adul amanah ila ahliha, serahkan kepada ahlinya. Karena COVID ini adalah jenis virus, maka tanya ahli virus. Makanya saya kadang-kala kalau sesama tokoh agama tetapi kemudian mengabaikan penjelasan ahli virus, saya rasanya kurang mendengar karena bukan ahlinya. Jadi ahlinya itu kan ahli virus. Nah, jadi saya lebih banyak mendengar ahli virus untuk kemudian bagaimana bisa mengintegrasikan atau mengkoneksikan dengan pesan-pesan agama. Jadi kita tidak hanya membaca secara fatalisme gitu ya, bahwa ya kalau sudah waktunya ya biar juga tidur di rumah mati juga. Iya, tetapi ada namanya qadarullah, ada namanya penyebab, dan itu ada yang bisa dipelajari, sudah banyak yang bisa ditemukan, dan COVID ini baru mulai diteliti atau sedang diteliti. Karena kata orang, ya Presiden juga menyatakan belum ada pimpinan negara yang kemudian bisa memastikan bahwa cara ini yang terbaik. Itu artinya semua negara dengan tim ahlinya hari ini itu masih dalam proses penelitian. Nah, karena perbedaan itu ya saya juga mengatakan bahwa seperti halnya kita orang beragama, misalnya di Muslim, itu kan ada namanya khilafiyah ya. Ada namanya khilafiyah. Penjelasan ahli virus ini rupanya juga ada yang berbeda. Itu juga khilafiyah. Nah, kalau pada hal-hal yang berbeda, bukan substansi, bukan yang disepakati oleh ahli virus dan berbeda, menurut saya ini juga perlu sikap toleransi. Nah, karena itu di rapat terakhir sebelum PSBB dicabut ya, karena rapat terakhir kita Makassar, ya dari kepolisian mengatakan ya kalau sudah jam 00 tanggal sekian saya langsung tarik saya punya anggota di lapangan karena saya melaksanakan ini berdasarkan perintah. Itu artinya apa? Kalau ada perintah untuk suruh putsal, maka dia suruh putsal orang yang tidak pakai masker gitu. Nah, saya mengatakan jangan-jangan ini justru menambah kepanikan orang gitu ya. Seharusnya imunnya naik tetapi ketakutan di jalanan. Lalu kemudian malah melemah itu, turun imunnya. Jadi harus hati-hati, apalagi kalau kita sudah bicara ekonomi. Jadi harus beragamanya, memahami agama itu harus luas wawasan dan dalamnya. Jadi jangan mengabaikan qadarullah dan sunnatullah. Jangan mengabaikan. Jadi itu faktor imanianya. Yang kedua, menyampaikan informasi benar, transparan dan berkeadilan serta membangun kebiasaan hidup yang ilmiah. Yang saya kira semua agama mengajarkan tentang kebersihan, kan itu ya. Apalagi kita orang Islam ya. Ada bab taharah. Ketua MUI Kota Makassar, saya satu kelas. Dulu pernah bercerita Pak Kiai Haji Barudin ya. Waktu itu dia cerita bahwa sejak dia mempraktekkan yang namanya istinsyaq dalam berwudu, itu menghirup air sampai hidungnya, sampai katanya sakit-sakit itu bagian sininya. Selama itu tidak pernah kena flu. Dan COVID ini adalah bagian dari virus flu. Ya, saudaranya. Cuma dia lebih cepat katanya menyebar, tapi tidak terlalu mengancam jiwa dibandingkan dengan flu burung atau SARS dan apa lagi yang satu. Ini lebih cepat. Yang sangat perlu sangat waspada adalah yang punya katanya penyakit organ dalam ya, dan dalam. Kita tadi dokter sudah menyampaikan dan sebagian yang menyampaikan testimoni. Nah, jadi beragama harus juga ilmiah, kebiasaan. Nah, makanya dulu saya juga mengatakan bahwa rumah ibadah bagi orang sehat ya seharusnya juga jangan terlalu dini, karena kalau masuk di
masjid itu biasanya orang sudah berwudu, bahkan sebagian mandi dulu. Kalau pasarnya dibuka. Karena masuk pasar tidak ada syarat pakai wudu dulu. Tapi kalau masuk masjid kan ada syaratnya pakai wudu. Nah, berarti kan lebih bersih. Nah, kemudian yang ketiga, bagi orang beragama bersikap toleran selama masih terjadi perbedaan pendapat dan perilaku. Nah, itu kaitannya dengan akhlakiyah. Berarti kita tetap dalam kehidupan beragama, yakni iman, ilmiah, dan akhlakiyah. Ya. Ini sebagai edukator ya. Kemudian sebagai motivator. Saya mohon maaf kalau menggunakan bahasa Islam, Bapak dari Hindu dan Katolik ya. Saya tidak hafal ayatnya kalau di Injil. Misalnya gini, bagi orang beriman itu kan sudah ada janji Allah, la tahzan, la ta'yasu min rahmatillah, la taqnatu min rahmatillah, la taqnatu min rahmatillah. Itu seharusnya orang-orang beriman itu tidak khawatir, tidak sedih, tidak panik gitu ya. Apalagi sudah ada buku La Tahzan dan itu sangat bestseller ya. La Tahzan, jangan ragu. Tuhan sudah menjanjikan, alladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Jadi kalau ada orang beragama menurutnya imannya kuat, tetapi kemudian keraguannya tinggi, ketakutannya tinggi, apalagi panik, periksa dulu iman tak. Jangan sampai lisan tak dibilang. Tapi substansinya tidak, penyandaran kepada Tuhan lemah. Apalagi pengabdian kepada Tuhan lemah. Jadi itu bisa menjadi tolok ukur. Saya mohon maaf, saya ingin mengutip satu ayat tetapi sedikit membandingkan dengan yang lain. Dalam surah Al-Anfal itu ada ayat berbunyi begini ya. Idza zukirallah wajilat qulubuhum. Itu tanda orang beriman. Saya khawatir kalau idza zukirat COVID-19 wajilat qulubukum. Ya, kalau menyebut nama Tuhan itu bergetar hatinya. Jangan sampai hari ini menyebut COVID-19 baru bergetar hatinya, tapi kalau menyebut Tuhan tidak. Nah, itu bertanda bahwa iman kita lemah itu. Iman kita lemah. Nah, jadi bagaimana kita bisa menjadi edukator kalau penyuluhnya tidak kuat imannya? Nah, ini jadi masalah ini. Jadi masalah. Ya, jadi kita bisa memotivasi umat supaya kita melaksanakan ya iman ini tetap harus kita tingkatkan, karena dengan penyadaran kepada Tuhan yang Maha Kuasa, saya kadang menganalogikan begini. Kalau hanya mengandalkan kemampuan manusia untuk bisa menghindar dari COVID ini, saya kira tenaga kesehatan tidak ada yang kena kan? Tidak ada yang kena. Tapi ada juga yang kena. Ya logika sederhananya katanya kan paling dekat karena dia menangani. Tapi secara logika kan dia sudah pakai APD lengkap. Ya cuma katanya ada APD dipakai 2 kali 3 kali ya. Saya tidak tahu itu, hanya informasi, nanti ditanya dari Kementerian Kesehatan. Katanya yang kena itu karena ada APD menurut SOP-nya 1 kali pakai, tapi karena belum turun anggaran maka yang lama dipakai lagi. Makanya kena juga. Saya ada juga jamaah ini lucu juga. Begitu ada pengumuman PSBB, dia orangnya paling rajin masuk masjid, paling rajin. Begitu ada paling taat protokol di saat PSBB. Tapi ada 1 bulan kemudian jamaah yang kena justru dia. Maka bendahara saya mengatakan, COVID juga bisa mendatangi orang di rumah.
Karena imam yang sampaikan pakai masker, dia juga tidak pakai. Setelah rapid, Bu, itu ternyata dia negatif gitu. Negatif. Tetapi ini yang sudah kurun dirinya, sudah 3 bulan di rumah, justru dia yang kena. Nah, maksud saya begini, ini tidak boleh dengan takdir saja ya. Pasti ada medianya. Apakah dari keluarganya yang lain? Tapi maksud saya begini, kita jangan hanya mengandalkan soal protokol sebagai orang beragama. Karena kalau bukan kekuasaan Tuhan, jangankan COVID yang itu virus tidak kelihatan, semut saja yang kelihatan. Ada yang bisa menangani semut, mungkin semprot dia. Tapi kalau sudah tidur, bisa tahan pergerakannya semut. Saya kira pintu rumah kita semua pasti bisa dilewati semut. Dan di sini banyak lubang. Kalau bukan karena rahmat dan kasih sayang Tuhan, saya kira kita tidak bisa membendung semut itu semuanya. Nah, apalagi COVID. Nah, karena itu maksud saya menghadirkan Tuhan dalam menyikapi soal COVID ini adalah suatu keniscayaan. Di samping kita harus menjalankan namanya qadarullah atau sunnatullah yang dijelaskan oleh Satgas dengan tim yang lengkap. Nah, karena itu juga peran yang bisa diperankan oleh tokoh agama sebetulnya bisa juga menjadi